Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Pelatih Australia, Graham Arnold, dia bilang, gini Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang, Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang, nggak parkir bis dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Alangkah sayangnya kalau pondasi yang sudah dibangun ini dihilangkan dengan datangnya pelatih baru. It's not a guarantee. Contoh paling bagus, your club. Setelah Sir Alex, berapa pelatih kurang besar apa namanya yang datang? Kurang mahal-mahal apa? Kurang mahal apa? Flop juga. Jadi bukan masalah nama hebat atau tidak, kecocokan itu yang sulit. Sebelum pertandingan mulai kita 134. Oke, paling rendah di grup lah. Ya, 80 poin loh. Bisa kayak gini. Makanya gue bilang jangan lihat ranking. Mancini bilangnya nggak layak Indonesia serendah itu. Tapi karena Mancini nggak tahu pada saat Sintayong masuk kita ada di 174 dan mainnya belum kayak gini. Jadi ini kan prestasi luar biasa, memenangkan 40 poin. Jadi kalau Erick Thohir kasih target ya kita masuk besar, ya gue jadi Sintayong merem masuk. Masyarakat minta piala. Masyarakat yang mana? Berdasarkan apa? Gue bisa nggak pernah piala tujuannya. Gue bisa garansi lu, ini fakta ya, dari semua account yang gue bicara soal timnas, di mana yang nonton 1 juta, 3 juta, 500.000, 80-90% dukung Sintayong. Pasti. Nah, kalau ada orang yang bilang masyarakat buktikanlah. Masyarakat mana yang harus mengharuskan juara AFF itu penting. Ya kalau ngomong dia, ya itu hak mereka. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi untuk gue udah buktikan bahwa gue dukung trofi nggak begitu penting dan didukung oleh netizen yang nonton akun-akun gue yang jumlahnya jutaan. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Jangan kalian menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengkritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintayong ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintayong mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk, dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintayong, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar. Bekerja secara jujur, sulit sekali. Yang diserang Ketua Umum Erick Thohir, yang diserang adalah Sintayong sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa? Kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain. Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka jika mereka bekerja secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka? Kita perlu memuji mereka, kita perlu memberikan apresiasi pada saat memang mereka tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Tugas kita untuk memberikan kritikan agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Tentunya ini mengagetkan ya supporter tim nasional Indonesia dan juga netizen Indonesia. Ya, kita memposisikan diri sebagai supporter Indonesia menanggapi hal ini. Yang pertama, kita kaget
Biasanya Coach Justin ini kan selalu mendukung Coach Sintayong dan juga memblok beberapa kritikan dari Bung Towel dan juga beberapa netizen yang memberikan hashtag #STYOut. Tapi kali ini Coach Justin ini berbalik arah dan juga mengatakan bahwasanya Coach Sintayong ini banyak eksperimen dan juga Coach Sintayong ini sebaiknya diganti jika tim nasional Indonesia lolos ataupun tidak lolos ke Piala Dunia. Ini kan memberikan tanda tanya besar ya ke kita supporter tim nasional Indonesia karena jejak digital Coach Justin ya yang di awal kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini kan selalu mendukung Coach Sintayong ya. Walaupun memang Coach Sintayong ini beberapa kali melakukan kesalahan ya, terutama pada saat melawan Cina ya. Tapi kan kita harus melihat kontribusi dari Coach Sintayong. Coach Sintayong ini sudah melatih tim nasional Indonesia selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini, memang kita belum ada mengangkat trofi. Tapi kontribusi Coach Sintayong untuk tim nasional Indonesia sangat besar. Itulah yang dirasakan kita, supporter tim nasional Indonesia. Makanya saat ini, supporter tim nasional Indonesia beralih ke Bung Binder yang dijadikan sebagai kiblat komentator tim nasional Indonesia. Karena Bung Binder ini orangnya sangat konsisten dan tidak pernah pelin-pelan. Selain itu juga Bung Binder ini tidak pernah berkata kasar pada saat mengomentari sepak bola. Itulah yang dilihat netizen Indonesia. Selain itu juga Bung Binder ini salah satu orang yang mendukung penuh ya terhadap progres tim nasional Indonesia. Karena saat ini kita bisa melihat ya untuk ranking FIFA tim nasional Indonesia sudah 127 dunia. Tinggal 27 poin lagi. Sehingga target dari Pak Erick Thohir untuk tim nasional Indonesia ini bisa tercapai, yaitu bisa posisi 100 dunia. Jadi untuk Coach Justin ya, yang pertama kita menyarankan untuk Coach Justin ini tidak pelin-pelan ya, berkaitan dengan dukungannya terhadap tim nasional Indonesia dan juga ke pelatih tim nasional Indonesia Coach Sintayong. Karena kan dia memposisikan diri ya sebagai komentator sepak bola. Jangan sampai statement dari Coach Justin ini mempengaruhi performa dari tim nasional Indonesia dan juga menggiring opini dari supporter tim nasional Indonesia sehingga supporter tim nasional Indonesia ini malah tidak mendukung sehingga tentunya malah merugikan tim nasional Indonesia yang sebentar lagi akan melanjutkan laga pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup C. Selain itu, untuk Coach Justin ya, kita sebagai supporter tim nasional Indonesia meminta untuk Coach Justin, jika mengomentari sepak bola, setidaknya jangan berkata kasar lah ya. Apalagi juga untuk live streaming, itu ditonton hanya umur yang dewasa, kemungkinan ditonton juga oleh anak-anak. Tentunya ini memberikan edukasi yang kurang baik untuk supporter tim nasional Indonesia. Itu juga himbauan dari Bung Binder ya, berkaitan dengan komentar sepak bola. Sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kasar. Ini kata Bung Binder ya. Ya, kita sebagai supporter tim nasional Indonesia sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bung Binder. Nah, gimana nih netizen dan juga supporter Indonesia menanggapi hal ini? Jadi, apakah kalian tetap menginginkan Coach Sintayong stay atau out? Oke, tetap semangat. Pantang menyerah, tetap dukung Timnas karena Timnas butuh dukungan kita. See you the next video, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat Vincent Samuya.